Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, Bapak akan menjelaskan matematika wajib, yaitu bab transformasi geometri. Untuk bab transformasi geometri ini akan dibagi menjadi beberapa materi. Materi yang pertama yaitu translasi atau pergeseran, kemudian materi yang kedua yaitu refleksi atau pencerminan, kemudian materi yang ketiga rotasi atau perputaran, kemudian materi yang keempat dilatasi atau perbesaran, kemudian materi yang terakhir yaitu materi yang kelima, yaitu transformasi dengan matriks tertentu. Pertama-tama kita akan bahas terlebih dahulu yaitu translasi. Konsep dari translasi yaitu misalkan suatu benda A, X, Y ditranslasi atau digeser sejauh matriks T, AB menghasilkan bayangan A aksen yaitu X aksen, Y aksen. Jadi anak-anak perhatikan dalam suatu translasi itu ada 3 komponen, yaitu ada benda, ada matriks, ada bayangan. Kalau bendanya A, maka bayangannya A aksen. Jadi aksen ini menunjukkan bahwasannya dia bayangan ya. Begitupun kalau bendanya X, Y, maka bayangannya X aksen, Y aksen ya. Kemudian matriks T sama dengan AB ini maksudnya apa? Maksudnya seperti ini. A itu merepresentasikan sumbu X. Nah, jadi misalkan ini ya. Sumbu X itu kan arahnya bisa ke kanan, bisa ke kiri. Kalau A-nya positif, maka pergeserannya ke kanan. Kalau A-nya negatif, maka pergeserannya ke kiri. Jadi sekali lagi, kalau A-nya positif ke kanan, kalau A-nya negatif ke kiri. Sedangkan B merepresentasikan sumbu Y, maka arah pergeserannya ke atas atau ke bawah. Kalau B-nya positif, maka digeser ke atas. Kalau B-nya negatif, maka digeser ke bawah. Nah, kemudian bayangan itu merupakan hasil operasi benda dengan matriksnya. Jadi kalau benda dikenakan matriks menghasilkan suatu bayangan ya. Jadi kalau secara rumus seperti ini. Bayangan sama dengan matriks ditambah bendanya ya. X aksen Y aksen sama dengan T ditambah XY. Nah, lebih jelasnya anak-anak perhatikan contoh 1.1. Apabila titik A 2,1 ditranslasi sejauh matriks T 2-3, maka dapat diperoleh bayangan A aksen yaitu anak-anak sebelumnya perhatikan dulu, di sini sudah ada 3 komponen ya, yaitu ada benda, ada matriks, ada bayangan. Kebetulan dalam hal ini yang ditanya adalah bayangannya ya. Nah, untuk mencari bayangannya intinya kita tinggal menggunakan rumus ini ya. Jadi rumusnya ini bisa ditulis dulu, yaitu X aksen Y aksen sama dengan T ditambah XY. X aksen Y aksennya adalah bayangan, bayangannya ditanya, maka tetap ditulis X aksen Y aksen. T-nya adalah 2-3. Nah, ini ya. X, Y itu bendanya, yaitu 2,1. Ini ya. Kemudian ini kita jumlah 2 tambah 2 sama dengan 4. Kemudian min 3 tambah 1 sama dengan min 2. Maka kita peroleh X aksen Y aksen sama dengan 4-2. Dengan demikian diperoleh bayangan dari titik A yaitu A aksen, yang mana A aksen ini isinya adalah X aksen, Y aksen yaitu 4,-2 ini ya. Jadi diperoleh bayangannya adalah ini ya. Kemudian permasalahan di atas dapat diilustrasikan ke dalam bentuk grafik yaitu, nah pertama-tama tadi bendanya adalah 2,1. Misalkan titik 2,1 itu di sini, titik A ya. Ini 2,1.
Kemudian ditranslasi sejauh matriks T 2-3. Tadi 2 ini kan posisinya sebagai A. Merepresentasikan sumbu X. Kalau positif berarti arahnya ke kanan. Berarti digeser ke kanan sebanyak 2 ini ya. Nah, digeser ke kanan 2. Karena ini posisinya 2, kemudian digeser ke kanan 2, maka jadi 4 ya. Kemudian ini merepresentasikan sumbu Y. Arahnya ke atas atau ke bawah. Kalau negatif 3, maka pergeserannya ke bawah 3. Nah, ini digeser ke bawah 3 ya. Karena ini posisinya di 1, sedangkan digeser ke bawah 3, maka jadi di ini ya. 1, 0, 2, mohon maaf, 1 ya. 0, min 1, min 2 ya. Nah, jadi min 2. Digeser ke bawah 3. Nah, sehingga disinilah letak bayangannya ya. A, aksen. Jadi sekali lagi nak ya. Bendanya awalnya di sini, digeser ke kanan 2, kemudian digeser ke bawah min 3, sehingga bayangannya ada di sini ya. Posisi bayangannya di mana? Yaitu di 4, min 2, sesuai dengan apa yang sudah kita peroleh menggunakan rumus tadi ya. Oke. Jadi kurang lebih secara ilustrasi seperti ini nak ya. Oke, tapi kalau secara rumus, nah seperti ini. Ini pun menghasilkan hasil yang sama, yaitu 4, min 2 ini 4, min 2 ya. Nah, selanjutnya perhatikan contoh 1.2. Apabila titik A ditranslasi sejauh matriks T 02 sehingga menghasilkan bayangan A aksen 2, min 2, maka dapat diperoleh titik A yaitu, sekali lagi anak-anak, pertama-tama perhatikan dulu 3 komponennya ya. Ini ada benda, ini ada matriks, ini ada bayangan. Jadi dalam suatu persoalan, anak-anak harus bisa menentukan mana bendanya, mana matriksnya, mana bayangannya ya. Nah, ini sudah ada 3 komponen, maka tinggal kita masukkan rumusnya ini. Nah, ini ya. Ini X aksen, Y aksen adalah bayangannya. Bayangannya berapa? 2, min 2 ya. Maka ini ditaruh 2, min 2. T-nya berapa? 0,2 ya. Sedangkan bendanya ditanya ya. Jadi tetap X, Y. Kemudian karena yang ditanya X, Y, maka ini harus pindah ruas. Ditambah 0,2, pindah ruas jadi dikurangi 0,2. Ini sudah berada di ruas kiri nak ya. Kirinya sama dengan ya. Sekali lagi ditambah 0,2, pindah ruas jadi dikurangi 0,2. 2 min 2-nya tetap, XY-nya tetap. Kemudian ini tinggal kita kurangi saja. 0 dikurangi, 2 dikurangi 0 sama dengan 2. Min 2 dikurangi min 2 sama dengan min 4. Dengan demikian dapat kita peroleh titik A yaitu X, Y yaitu sama dengan 2, min 4 ya. Jadi intinya tinggal dimasukkan rumus ini nak. Tapi kalian harus tahu apa mana bayangannya, mana matriksnya, mana bendanya. Kemudian intinya tinggal pindah-pindah ruas dan dikurangi atau ditambah seperti itu ya. Oke. Selanjutnya perhatikan contoh 1.3. Apabila titik A min 1,8 ditranslasi sejauh matriks T sehingga menghasilkan bayangan A aksen min 2,0, maka dapat diperoleh matriks T yaitu, nah sekali lagi kita tentukan 3 komponennya dulu nak ya. Di sini sudah ada benda, ada matriks, ada bayangan. Nah, dalam hal ini yang ditanya adalah matriksnya. Kalau soal pertama tadi yang ditanya bayangannya, soal kedua yang ditanya bendanya, soal ketiga sekarang yang ditanya adalah matriksnya. Rumusnya tetap sama, menggunakan rumus yang ini ya. Bayangannya apa?
bayangannya adalah min 2,0. Ini nak ya. Matriksnya apa? Matriksnya ditanya, berarti tetap T. Bendanya apa? Min 1,8. Kemudian karena yang ditanya matriks T, maka ini harus pindah ruas. Plus min 18 pindah ruas menjadi min 18. Jadi ditambah min 18 pindah ruas jadi dikurangi min 18. Sehingga dapat kita peroleh min 2 min 1. Min ketemu min plus. Jadinya min 2 plus 1 sama dengan min 1. 0 min 8 sama dengan min 8. Maka dapat kita peroleh matriks T-nya yaitu sama dengan min 1 min 8. Kemudian misalkan ada titik B yaitu 2,3. Hendak ditranslasi menggunakan matriks T. Matriks T-nya sudah ketemu ini nak ya. Nah, maka dapat diperoleh bayangan B aksen yaitu rumusnya tetap sama. Ini ya. X aksen Y aksen sama dengan T ditambah XY. Nah, T-nya tadi sudah ketemu min 1 min 8. Ini ya. Sedangkan XY-nya diganti benda B yaitu 2,3. 2,3 ya. Kemudian diperoleh min 1 ditambah 2 sama dengan 1. Kemudian min 8 ditambah 3 sama dengan 5. Sehingga dapat kita peroleh bayangan titik B yaitu sama dengan 1, min 5 ya. Oke. Oh ya ini ya, dengan demikian diperoleh bayangan titik B yaitu B aksen yaitu 1, min 5. Selanjutnya perhatikan contoh 1.4. Apabila segitiga ABC dengan A min 1,8, B 1,0, C 3,1 ditranslasi sejauh matriks T sama dengan 23, maka dapat diperoleh bayangan A aksen, B aksen, C aksen yaitu, oh ya, sebelumnya Bapak lupa menyampaikan ya, bahwasanya untuk benda itu bisa berupa macam-macam. Bisa berupa titik, bisa berupa bidang, bisa berupa kurva atau persamaan ya. Nah, dalam hal ini, kalau soal-soal yang tadi itu kan bendanya berupa titik nak ya. Nah, kalau ini sekarang bendanya berupa bidang. Bidang apa? Bidang segitiga. Yang mana segitiga ABC ini titiknya ada A, B, dan C ya. Jadi masing-masing titik ini nanti kita translasikan sejauh matriks T 23 ya. Sehingga diperoleh bayangan A aksen, B aksen, C aksen. Nah, rumusnya seperti apa? Tetap nak menggunakan rumus ini ya. Yaitu X aksen, Y aksen sama dengan T ditambah XY. Kemudian matriks T-nya apa? 23 ya. Nah, oh ya, karena ini bendanya berupa bidang, maka untuk sementara tetap XY-nya ditulis sebagai XY ya. Jadi XY-nya tetap ditulis XY. Nah, terus ini kita jumlahkan 2 ditambah X sama dengan X plus 2. Anak-anak nulisnya 2 plus X boleh atau X plus 2 juga boleh. Suatu hal yang sama. 3 ditambah Y sama dengan Y plus 3. Nah, ini sudah kita peroleh yaitu X aksen sama dengan X plus 2. Y aksen sama dengan Y plus 3. Selanjutnya kita fokus ke titik A dulu. Titik A kan min 1,8. Ini nak ya. Titik A min 1,8. Kita cari bayangan titik A-nya yaitu dengan cara kita masukkan ke sini. Nah, ini sebagai X, Y-nya. Pertama-tama X-nya masukkan min 1 dulu. Min 1 tambah 2 sama dengan 1. Maka kita peroleh X aksennya sama dengan 1. Ini nak ya. Nah, sedangkan untuk Y sama dengan 8 dimasukkan ya. Y-nya 8. 8 tambah 3 sama dengan 11. Maka dapat kita peroleh Y aksennya sama dengan 11. Ini ya. Maka bayangannya yaitu A aksen yaitu 1,11.
Begitupun untuk titik B 1,0. X-nya 1 dimasukkan dulu. 1 tambah 2, 3 ya. Kemudian Y-nya 0, 0 tambah 3, 3. Maka dapat kita peroleh bayangan dari titik B, yaitu 3,3. Begitupun titik C, 3,1. X sama dengan 3 dimasukkan dulu nak ya. 3 tambah 2 sama dengan 5. 1 dimasukkan, 1 tambah 3 sama dengan 4. Sehingga dapat kita peroleh bayangan titik C, yaitu 5,4. Dengan demikian diperoleh bayangan segitiga A aksen, B aksen, C aksen, yaitu dengan A aksennya 1,11, ini nak ya. B aksennya 3,3 dan C aksennya 5,4. Jadi ini adalah bayangan dari segitiga ABC. Jadi untuk bidang nanti XY-nya tetap ditulis XY dulu. Kemudian masing-masing titik ini tinggal kita masukkan ke bentuk yang sudah jadi seperti ini ya. Oke. Selanjutnya perhatikan contoh 1.5. Apabila garis L 2x plus 3y sama dengan 5 ditranslasi sejauh min 23, maka dapat diperoleh bayangan L aksen yaitu, nah ini sudah ada benda, ini ada matriks, ini ada bayangan. Nah, dalam hal ini bayangannya sekarang berupa kurva nak ya. Berupa kurva atau berupa persamaan garis ya. Oke. Rumusnya tapi tetap pakai yang ini ya. Yaitu X aksen Y aksen sama dengan T ditambah XY. T-nya apa? Min 2, 3. Nah, sama seperti benda bidang tadi, contoh sebelumnya nak ya, sama seperti contoh sebelumnya, XY-nya untuk sementara tetap ditulis XY dulu ya. Nah, kemudian karena ini yang ditanya bayangan, maka kita butuh substitusi X dan Y. Butuh substitusi X dan Y. Maka ini harus kita pindah ruas. Ditambah min 2, 3, pindah ruas jadi dikurangi min 2, 3. Sehingga dapat kita peroleh X aksen min 2. Min 2 jadinya plus 2. Kemudian Y aksen min 3. Sehingga dapat kita peroleh substitusi X-nya yaitu X aksen plus 2 dan substitusi Y-nya yaitu Y aksen min 3. Kemudian dari hasil transformasi di atas dapat diperoleh bayangan garis L yaitu, nah pertama-tama tadi kan diberikan garis L-nya nak ya, yaitu 2x plus 3y sama dengan 5. Ini 2x plus 3y sama dengan 5. Kita sudah dapat substitusi X tadi apa? Yaitu X aksen plus 2. Maka X-nya ini bisa kita ganti X aksen plus 2. Kemudian substitusi Y-nya yaitu Y aksen min 3. Maka ini dapat kita ganti Y aksen min 3. 2 plus 3, 2 plus 3-nya tetap. Sama dengan 5-nya tetap. Jadi X sama Y-nya tinggal kita ganti ini ya. Oke, selanjutnya, oh ya, ini sudah menjadi L aksen karena X-nya sudah berubah menjadi X aksen, begitupun Y-nya juga sudah berubah menjadi Y aksen. Kemudian kita sederhanakan dengan cara di SCTV. 2 dikali X aksen sama dengan 2X aksen, 2 dikali 2 sama dengan 4, 3 dikali Y aksen sama dengan 3Y aksen, 3 dikali min 3 sama dengan min 9. Kemudian 2x aksennya tetap, ditambah 3y aksen, 4 dikurangi 9 sama dengan min 5, sama dengan 5. Kemudian min 5-nya pindah ruas jadi plus 5. Plus 5 ditambah 5 sama dengan 10, yaitu 2x aksen plus 3y aksen sama dengan 10. Kemudian kalau sudah bentuknya seperti ini kan sudah sederhana nak ya. Kalau sudah sederhana, maka aksennya ini bisa dihilangkan, yaitu menjadi 2x, 3y sama dengan 10. Aksennya ini dihilangkan supaya bentuknya lebih sederhana. Oke, soalnya kan biasanya kan tidak ada aksennya nak ya. Makanya aksennya bisa
hilangkan supaya bentuknya sederhana. Dalam artian ini tidak menghilangkan makna bahwasanya bayangan itu bentuknya adalah aksen. Jadi bayangan ini tetap bentuknya adalah aksen. Cuma aksennya nanti ini bisa dihilangkan ya. Oke. Selanjutnya perhatikan contoh 1.6. Apabila garis L ditranslasi sejauh min 1, 2 menghasilkan bayangan L aksen yaitu Y sama dengan X kuadrat plus 2X min 1, maka dapat diperoleh garis L yaitu, nah, anak-anak perhatikan di sini sudah ada 3 komponen ya, yaitu benda, matriks, dan bayangan. Anak-anak perlu perhatikan, karena ini bayangan, maka ini aslinya adalah Y aksen, X aksen, X aksen. Karena ini adalah bayangan, aslinya adalah dalam bentuk aksen. Jadi diperhatikan itu nak ya. Oke. Nah, dalam hal ini yang ditanyakan adalah bendanya ya. Nah, rumusnya tetap menggunakan rumus ini, yaitu X aksen, Y aksen sama dengan T ditambah XY ya. Kemudian, oh ya, sekali lagi Bapak ingatkan, kalau bendanya berupa kurva atau bidang, maka untuk X aksen Y aksennya tetap ditulis X aksen Y aksen, sedangkan XY-nya tetap ditulis X, Y ya. Kemudian ini matriks T-nya, walaupun ini tidak ditulis matriks T nak ya, karena ini kata-katanya ditranslasi sejauh ini, maka ini pasti sebagai matriks T, yaitu min 1, 2. Kemudian karena ini yang diketahui bayangan itu adalah Y aksen, X aksen, maka kita butuh substitusi X aksen, Y aksen. Karena X aksen, Y aksennya ini sudah sama dengan, maka ini tinggal kita jumlahkan saja, yaitu min 1 ditambah X menjadi X min 1. Ini boleh nak ya, kalian tulisnya min 1 tambah X atau X ditambah min 1, boleh sama saja ya. Kemudian 2 ditambah Y sama dengan Y ditambah 2. Nah, dengan demikian sudah kita peroleh nak substitusi X aksen yaitu sama dengan X min 1 dan Y aksen yaitu sama dengan Y plus 2. Kemudian dari hasil transformasi di atas dapat diperoleh garis L yaitu, nah pertama-tama tadi kita diberikan bayangannya nak ya, yaitu L aksen. Sekali lagi, karena ini bayangan, maka aslinya Y ini adalah Y aksen, X ini adalah X aksen, X ini adalah X aksen. Ya, jadi Bapak tulis seperti ini. Kemudian Y aksen dapat kita ganti, yaitu ini ya, Y aksen sama dengan Y plus 2. Nah, Y aksen diganti Y plus 2. X aksen diganti X min 1. X aksen diganti X min 1. X aksennya diganti X min 1. Jadi menyesuaikan ini nak ya. Nah, menyesuaikan ini. Kemudian karena Y aksen, X aksennya sudah diganti semua nak ya. Ini tinggal kita sederhanakan. Anak-anak perhatikan di sini ada X min 1 kuadrat. Di sini ada cara cepatnya untuk mengkuadratkan suatu bentuk aljabar. Yaitu kalau ada A plus B kuadrat sama dengan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Kemudian kalau ada A min B kuadrat itu sama dengan A kuadrat, mohon maaf, ini bukan plus min 2AB plus B kuadrat. Anak-anak perhatikan, ini bentuknya adalah X min 1 kuadrat. Maka yang kita pakai adalah A min B kuadrat, karena sama-sama minnya nak ya. Oke, maka bisa dimisalkan ini A min B. Berarti ini A, ini B-nya. Diingat-ingat nak ya. A-nya X, B-nya 1. Hasilnya sama dengan A kuadrat. A-nya tadi X, maka sama dengan X kuadrat. Ini ya, A kuadratnya yaitu X kuadrat. Min 2AB. Min 2 kali A-nya X, B-nya 1. 2 kali X,
sama dengan 2x kali 1 sama dengan 2x ya. Min 2x plus b kuadrat. B-nya tadi 1 kuadrat sama dengan 1. Kemudian 2 dikali x sama dengan 2x. 2 dikali min 1 sama dengan min 2. Min 1. Kemudian plus 2-nya pindah ruas jadi min 2. Kemudian dapat kita peroleh, ini x kuadratnya tetap. Kemudian min 2x sama plus 2x-nya habis. Ya. Kemudian 1 ditambah min 2 sama dengan min 1. Ditambah min 1 sama dengan min 2. Ditambah min 2 sama dengan min 4. Sehingga dapat kita peroleh persamaan garis L, yaitu Y sama dengan X kuadrat min 4. Jadi ini sekali lagi tadi diketahui benda ditanya diketahui bayangan ditanya benda. Bendanya ini ya. Oke, demikian pembelajaran dari Bapak ya. Semoga bisa dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.